Halo Sobat Pojok Nip, selamat datang kembali di channel kita bersama, channel Purap Official. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi informasi terkait tips dan trik menyelesaikan 110 soal CPNS SKD dalam waktu hanya 100 menit. Hal ini perlu Sobat Pojok Nip perhatikan dengan baik, karena akan membantu Sobat Pojok Nip sekalian untuk bisa menyelesaikan soal SKD dengan tepat dan cepat. Ingat, berbagai persiapan dalam hal ini latihan, kemudian tryout akan terasa sia-sia jika pada hari H ujian Sobat Pojok Nip tidak bisa mengelola atau memanajemen waktu dengan baik. Jumlah soal seleksi kompetensi dasar tahun 2021 tahun ini dari Kemenpan sudah menetapkan bahwa ada 110 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 100 menit. Dan bagi rekan-rekan dari kelompok difabel dari Kemenpan menetapkan waktu selama 130 menit untuk menyelesaikan 110 soal. Jadi jumlah soalnya sama ya. Oleh sebab itu, Sobat Pejuang NIP harus ketahui terlebih dahulu alokasi jumlah soal untuk tes TWK, TKP, dan TIU. Sebelumnya, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa tahun ini di tahun 2021, Kementerian Kemenpan sudah menyiapkan standar jumlah soal dan skor untuk masing-masing tiap soal. Untuk tes intelijensi umum terdapat 35 soal. Untuk tes TWK atau tes wawasan kebangsaan terdapat 30 soal, dan tes TKP terdapat 45 soal. Masing-masing soal ini diberi bobot 5 jika jawabannya benar. Dalam hal ini untuk TWK dan juga TIU. Untuk TKP atau tes karakteristik pribadi, skornya itu diberikan range dari 1 sampai 5 tergantung ketepatan pilihan jawaban. Jika kita akumulasi jumlah soal dan juga skor, maka kita bisa ketahui bahwa bagi peserta yang bisa menjawab semua soal dengan benar, tidak ada satupun soal yang salah, maka dia berhak mendapatkan skor sebesar 550. Ini adalah skor maksimal ya. Harapannya teman-teman Sobat Pejuang NIP, Sobat Pejuang Purap Official bisa mendapatkan nilai yang minimal mendekati skor maksimal ini. Selain itu, Sobat Pejuang NIP juga perlu ketahui nilai minimal yang perlu diperoleh untuk tiap tipe soal SKD. Di antaranya, yang pertama, soal TWK dari Kemenpan sudah menentukan standar kelulusannya adalah minimal 65. Untuk soal TIU minimal 80 dan soal TKP minimal 166. Ini merupakan standar nilai yang diperuntukkan bagi peserta CPNS dari jalur umum. Nah, kalau untuk peserta CPNS dari jalur disabilitas yang menjadi standar hanya nilai TIU, yaitu minimal 60. Untuk peserta khusus diaspora dan juga peserta cum laude atau lulusan terbaik, nilai TIU-nya minimal 85. Tidak ada standar nilai untuk TWK dan juga TKP. Tetapi dengan catatan untuk formasi diaspora dan cum laude minimal total SKD-nya itu 311. Untuk peserta khusus putra-putri Papua dan Papua Barat, nah nilai standar yang harus dicapai adalah nilai TIU dengan minimal 60 dan dengan total SKD-nya 286. Untuk peserta penetapan kebutuhan umum dokter, nilai standar yang perlu dicapai adalah 80 ya, minimal 80 untuk TIU dengan total skor SKD 311. Jadi peserta dari kelompok profesi dokter itu tidak perlu khawatir berapapun nilai TWK ataupun TKP-nya, asal TIU-nya minimal 80 dan total SKD-nya 311, peserta tersebut sudah bisa di-ranking untuk lanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang. Dan yang terakhir, untuk peserta CPNS ABK, rescuer, dan pengamat gunung api, nilai TIU minimal 70 dengan total SKD 286. Nah, hal ini perlu teman-teman Sobat Pejuang NIP ketahui. Kenapa? Karena ini merupakan patokan standar pada saat kita berjuang menyelesaikan soal SKD di hari ujian nanti. Setelah mengetahui standar nilai untuk tiap tipe soal SKD tadi, teman-teman juga harus mengetahui berapa jumlah soal yang harus dijawab dengan tepat dan benar untuk tiap tipe soal tersebut
agar bisa memperoleh nilai sesuai standar. Saya akan berbagi info agar teman-teman Sobat Pejuang NIP bisa mengukur dan bisa mengetahui berapa nih jumlah soal yang harus diselesaikan dengan tepat pada saat ujian nanti. Yang pertama, untuk 45 soal TKP itu wajib dijawab benar sebanyak 34 soal. Dengan catatan 34 soal TKP ini dijawab dengan skor maksimal 5 ya. Sehingga kalau dikalikan hasilnya 170. Nah, ini perolehan angka yang lebih dari standar yang sudah ditetapkan Kemenpan, yakni 166. Yang kedua, untuk tipe soal TWK, dari 30 soal TWK yang sudah disediakan, teman-teman Sobat Pejuang NIP minimal menjawab 13 soal dengan tepat dan benar, sehingga skor yang diperoleh adalah 65. Dan berikutnya, untuk soal tes intelijensi umum, teman-teman Sobat Pejuang NIP wajib menjawab 16 soal benar ya dari 35 soal yang sudah disiapkan, sehingga skor yang diperoleh adalah 80. Nah, dengan mengetahui berapa soal minimal untuk tiap tipe soal, dalam hal ini TIU, TKP, dan TWK, Sobat Pejuang NIP semakin jelas ya berapa target soal yang harus dijawab dengan tepat dan benar pada saat ujian nanti. Hal ini juga akan menentukan bagaimana cara memanage waktu yang tepat untuk tiap soal yang akan kita kerjakan nanti. Nah, Sobat Pejuang NIP yang kami kasihi dan kami banggakan, untuk soal TKP, kerjakan 45 soal dalam 35 menit. Kami ulangi, soal TKP, kerjakan 45 soal dalam waktu 35 menit. Kenapa demikian? Karena semakin cepat kita menyelesaikan soal TKP ini, maka sisa waktu yang kita gunakan untuk soal TWK dan soal TIU akan semakin banyak dan kita lebih konsen untuk menyelesaikan dua tipe soal ini. Nah, TKP adalah soal-soal yang terdiri dari narasi yang panjang atau sedang, sehingga saran kami Sobat Pejuang NIP agar bisa membaca terlebih dahulu pernyataan terakhir ya, pernyataan terakhir atau dua pernyataan terakhir, kemudian baca soalnya dan kemudian baca pilihan jawabannya. Hal ini akan membantu menghemat waktu. Nah, perlu diketahui juga untuk TKP, teman-teman perlu membaca soal dengan cepat, tepat, dan kalau boleh langsung paham dalam satu kali baca ya. Kemudian kalau teman-teman mengerjakan soal ini dengan estimasi 45 soal dalam 35 menit, saya sudah membantu menghitungnya bahwa satu soal TKP harusnya bisa diselesaikan dalam waktu 47 detik dengan maksimal waktu untuk satu soal 60 detik. Jika teman-teman mengerjakan soal TKP lebih dari 47 sampai 60 detik, maka itu pertanda soal tersebut harus ditinggalkan, tidak perlu langsung dijawab ya. Bisa ditinggalkan sementara, lanjut ke soal TKP berikutnya. Jangan sampai teman-teman Sobat Pejuang NIP berpikir lebih dari 2 atau 3 menit untuk hanya menyelesaikan satu soal TKP. Nah, itu trik menyelesaikan soal TKP ya, manajemen waktunya. Kemudian yang kedua, untuk manajemen waktu soal TWK, kerjakan 30 soal dalam waktu 20 menit. Kami ulangi lagi, kerjakan 30 soal dalam waktu 20 menit. Gunakan pengetahuan dan penalaran dari Sobat Pejuang NIP sekalian. Sebagian soal, kata kunci jawabannya itu sudah ada pada narasi pernyataannya ya. Sebagian soal, kata kunci pilihan jawabannya itu sudah ada pada narasi soalnya. Jadi tidak perlu kita berpikir keras ya, cukup menggunakan penalaran. Nah, setelah saya hitung-hitung untuk TWK, jika teman-teman bisa menyelesaikan soal tersebut dalam waktu 20 menit, maka estimasi penyelesaian soal satu soalnya, tiap soalnya itu adalah 60 detik ya. Jadi 40 sampai 60 detik. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan dengan waktu kurang dari itu akan sangat membantu menghemat waktu ya. Jadi estimasinya untuk soal TWK, satu soal 40 sampai 60 detik. Catatannya, jika teman-teman melihat waktu di komputer ya, jadi nanti di komputer atau laptop yang akan digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan soal, itu akan ada waktu mundurnya ya. Jadi kalau misalnya dari 100 menit itu sudah kurang 99 menit atau 98 menit dan teman-teman belum bisa menjawab soal tersebut dengan baik, maka yang perlu dilakukan adalah tinggalkan soal tersebut, lanjut ke soal berikutnya. Nah, berikutnya soal TIU, kerjakan 35 soal dalam waktu
40 sampai 45 menit. Soal TIU ini harus dikerjakan dengan cepat, tepat, dan paling penting adalah teliti. Nah, TIU merupakan soal yang terdiri dari angka, hitung-hitungan ya, dan penalaran. Untuk bisa memahami soal TIU ini, maka teman-teman perlu berlatih ya, dari hari ke hari, perlu sering berlatih. Dan berlatihnya itu tidak cukup menonton video ya, tidak cukup menonton video. Saya ulangi lagi, teman-teman tidak bisa memahami TIU, soal tes intelijensi umum dengan baik hanya dengan menonton video. Untuk soal-soal hitungan, perlu juga teman-teman bikin perhitungan sendiri di lembaran kertasnya ya. Itu akan sangat membantu kemampuan teman-teman dalam berpikir dan menghitung. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ada beberapa sahabat pejuang Purap Official yang karena kebiasaannya menonton video untuk soal-soal hitungan, ketika saya coba tanya 7 kali 8 berapa? Bingung dia, blank gitu ya. Jadi memang pikiran kita, otak kita harus sering kita latih untuk menyelesaikan soal-soal TIU ini. Kami ingatkan lagi, untuk TIU ini estimasi pengerjaan per soalnya adalah 1 menit ya. 1 menit 20 detik itu per soal. Sehingga kalau kita bisa selesaikan ini dengan 1 menit 20 detik per soal, kita akan bisa menyelesaikan 35 soal dalam waktu 40 sampai 45 menit. Pertanyaannya, soal mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Ya, ini merupakan tips dan trik yang sudah beberapa kali diuji, dipraktekkan dan berhasil. Ini akan membantu secara fisik, secara mental dan secara emosional ya. Nah, mungkin agak lebih, tapi ini sangat penting untuk sobat pejuang NIP ketahui. Berdasarkan pengalaman saya pribadi di tahun 2018 mengikuti tes CPNS dan beberapa sahabat Purap Official di tahun 2019-2020 mengikuti tes CPNS, saya dan mereka menyarankan kepada Anda sekalian peserta CPNS tahun ini untuk bisa menyelesaikan terlebih dahulu soal yang menurut teman-teman paling gampang. Apakah jenis soal tersebut? Soal tersebut adalah soal tes karakteristik pribadi. Tepat ya. TKP merupakan soal yang sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, TKP ini biasanya berada di urutan paling terakhir dari 110 soal ya. Kalau tadi kita lihat soal tersebut ada 110, TKP itu biasanya dari nomor 100 sampai kita tarik ke belakangnya ke 45 ya. Berarti 100 kurang 45, 55 ya. Jadi dari 56 sampai 100 itu biasanya soal TKP. Kerjakan dulu soal ini dengan estimasi pengerjaan 45 soal 35 menit ya. Dengan waktu penyelesaian soal per soalnya adalah 60 detik ya paling lama, atau kalau bisa 47 detik. Kurang dari itu lebih baik. Yang pertama TKP ya, jelas ya. Nah, urutan penyelesaian soal yang kedua adalah soal apa? Apakah kita sepemikiran teman-teman sekalian? Tepat sekali, soal tes wawasan kebangsaan. Kenapa TWK menempati urutan kedua? Karena TWK ini juga kita tidak perlu berpikir keras ya untuk menyelesaikan soal TWK. Kita tidak perlu menghitung tahun berapa Indonesia merdeka, tahun berapa sidang BPU PKI. Itu merupakan soal-soal hafalan, soal-soal yang membutuhkan penalaran, soal-soal yang membutuhkan pengetahuan kita. Jadi harusnya tidak membutuhkan waktu yang banyak, sehingga TWK dikerjakan kedua setelah TKP diselesaikan dengan estimasi pengerjaan 30 soal dalam waktu 20 menit. Dengan catatan, per soalnya harus mampu diselesaikan dalam waktu 40 sampai 60 detik. Kalau misalnya kita selesaikan soal lebih dari 60 detik untuk TWK, tinggalkan, kerjakan soal berikutnya. Oke? Bagaimana? Apakah tips ini bermanfaat? Kita lanjutkan ke bagian paling terakhir. Tipe soal yang bisa kita selesaikan di urutan ketiga pada saat ujian CPNS nanti adalah soal TIU. Mengapa demikian? Kalau melihat dari estimasi waktu yang sudah kita siapkan dan sudah kita pakai untuk TKP dan TWK, di mana TKP tadi ada 35 menit, TWK tadi ada 20 menit, maka waktu yang kita sudah gunakan adalah sebanyak 55 menit, tepat sekali ya. Sisa waktunya berapa? 100 kurang 55 menit ada 45 menit. 45 menit ini harusnya cukup untuk menyelesaikan 35 soal TIU, tes intelijensi umum ya. Dengan estimasi benar jawabannya tadi, kalau untuk formasi umum minimal
bisa menjawab benar 16 soal ya. Karena tadi 80 skornya ya. Kalau misalnya dia lulusan terbaik, kalau teman-teman atau Anda adalah lulusan terbaik, maka minimal harus menjawab soal benar TIU itu sebanyak 17 soal ya. Saya yakin teman-teman Sobat Pejuang NIP, teman-teman Purap Official sangat bisa untuk menjawab soal dengan skor seperti ini ya. Ingat triknya, manajemen waktu yang baik, kemudian urutannya itu adalah TKP terlebih dahulu, diikuti TWK, diikuti TIU. Ingat, harus teliti pada saat menyelesaikan soal, tidak usah terburu-buru. Jika dalam mengerjakan satu soal itu sudah melebihi estimasi waktu yang teman-teman sudah catat atau teman-teman sudah sepakati dari awal, tinggalkan soal tersebut, kerjakan soal yang lain. Oke, mungkin itu saja tips dan trik manajemen waktu yang sudah terbukti ampuh, sudah terbukti bisa meluluskan saya sendiri dan juga rekan-rekan Sobat Pejuang NIP Purap Official di tahun 2018-19 yang lalu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan doa saya, amin, buat doa teman-teman sekalian. Semoga teman-teman lulus dan bisa mendapatkan NIP di periode tahun ini. Salam Purap Official. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam sehat, sehat Indonesia.